Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar Al-Zaitun. Karena memang Al-Zaitun ini perlu perhatian khusus dan harus selalu di blow up fakta-fakta tentang kesesatan yang ada dan terjadi di Al-Zaitun, agar pemerintah ini lebih serius di dalam menangani permasalahan Al-Zaitun ini. Karena biasanya kalau media ini mendiamkan, tidak banyak memblow up, tidak banyak mengekspos, tidak banyak mereaksi kesesatan-kesesatan di Al-Zaitun, maka biasanya pemerintah pun akan mendiamkan. Seakan-akan tidak terjadi permasalahan apa-apa dengan Al-Zaitun. Bahkan kita lihat dari beberapa instansi pemerintah terkait yang sudah datang berkunjung ke Al-Zaitun, tidak satu pun dari mereka yang menemukan fakta, menemukan bukti penyimpangan di Al-Zaitun. Justru mereka kagum, bahkan mengapresiasi prestasi-prestasi yang ada di Al-Zaitun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kesesatan mereka ini jelas di depan mata. Terutama dari konsep akidah mereka, ibadah mereka, yang tidak mengikuti metode beragama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memahami Al-Quran sendiri, menafsirkan Al-Quran sendiri, mengamalkan sesuka hati mereka. Padahal bahaya Al-Zaitun ini luar biasa. Luar biasa. Bahaya bagi akidah umat muslim khususnya. Apa mungkin karena ada backing yang kuat di belakang Al-Zaitun, sehingga pemerintah ini tidak berani berkutik, tidak berani menyentil, tidak berani menyenggol Al-Zaitun ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada informasi yang mengabarkan bahwa memang secara fakta ada orang-orang besar yang berdiri di belakang Al-Zaitun. Memang sebagian besar dari kita mengetahui keberadaan dan kesesatan Al-Zaitun ini, mulai dari viralnya pelaksanaan sholat Id di Al-Zaitun yang tidak lazim. Kemudian disusulah dengan berbagai macam informasi lain yang terkait dengan Al-Zaitun. Nah, ternyata Al-Zaitun ini dari awal berdirinya yang dikenal sebagai pondok pesantren termegah, termewah, bahkan diklaim sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara ini, sudah menimbulkan banyak sekali polemik, banyak permasalahan, banyak keanehan-keanehan, banyak kontroversi, dan juga berbagai macam konflik. Mulai dari kasus pencabulan di Al-Zaitun, kemudian dikenal juga sebagai jamaah takfiri, yang begitu mudah mengkafir-kafirkan orang di luar kelompok mereka. Bahkan mereka ini dikenal sebagai gerakan yang berusaha mendirikan negara di dalam negara, yaitu NII, Negara Islam Indonesia. Sampai-sampai mereka ini melakukan gerakan separatisme dan juga terorisme. Dan masih banyak lagi cerita-cerita kesesatan, keanehan yang terjadi di Al-Zaitun, yang bahkan sampai beberapa kasusnya ini dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan. Akan tetapi tidak satu pun kemudian berhasil menjerat pihak Al-Zaitun tersebut, terutama pimpinannya, ya, menjerat pimpinannya untuk divonis bersalah kemudian dijatuhi hukuman. Apa memang karena ada orang-orang kuat di belakang Al-Zaitun? Bayangkan saja, berdirinya Al-Zaitun ini yang meresmikan adalah B.J. Habibie, presiden pada saat itu. Kemudian keluarga Cendana ini adalah peletak batu pertama berdirinya Al-Zaitun. Bahkan begitu banyak para pejabat dan politisi, bahkan perwira tinggi TNI yang dikabarkan keluar masuk di Al-Zaitun ini. Semisal Hendro Priyono, Pak Wiranto, bahkan Pak SBY dan sebagainya. Bahkan ada sebuah gedung yang dinamakan dengan nama Gedung Akbar Tanjung. Wallahu a'lam bishawab. Apakah karena itu semua yang membuat pemerintah kita kemudian tidak berkutik? Bahkan wakil presiden pun yang notabene pernah melakukan penelitian pada tahun 2002, ketika angkat bicara tentang Al-Zaitun tidak menunjukkan ketegasan sama sekali tentang Al-Zaitun. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan. Apalagi mau kita dalam tahun pemilu, jangan sampai ditambahi ya, karena masalah pemilu saja sudah cukup
nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Kiai Ma'ruf Amin ini di dalam video tersebut meminta Kemenak dan MUI untuk lebih serius menangani Al Zaitun. Sementara beredar video kunjungan Kemenak baik dari tingkat Kabupaten Indramayu maupun tingkat wilayah Provinsi Jawa Barat, mereka semua mengatakan tidak ada penyimpangan di Al Zaitun. Padahal di tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia di bawah pimpinan Kiai Ma'ruf Amin sudah melakukan penelitian dan dinyatakan menemukan penyimpangan-penyimpangan dan juga kesesatan di Al Zaitun. Tapi mengapa sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya? Dibiarkan sampai saat ini. Kemudian barulah saat ini diperintah kembali Kemenak dan MUI untuk melakukan pembahasan tentang Al Zaitun. Kalau hanya membahas, actionnya mana? Padahal sudah jelas, mazhab Bung Karno, memahami Al-Quran semau sendiri, fikih sholat dibuat sendiri, bahkan menyanyikan salam Yahudi di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sebelum kita bahas Al Zaitun, kita bicara di sana ada namanya tadi gerakan teritorial, gerakan fungsional. Orang selama ini kan hanya melihat secara fungsional yang memang dalam doktrin NI dijadikan sebuah kedok supaya orang nggak curiga bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk masuk ke sana memang ada prosedur yang sangat ketat ya, tidak semua orang bebas. Adapun ketika masuk ke dalam, biasanya ada aturan-aturan khusus, nggak boleh bawa kamera, dan pasti akan diikuti kemana saja. Ada spot-spot tertentu yang tidak boleh didokumentasikan oleh masyarakat umum yang hadir ke sana. Jadi, sebenarnya kalau bicara tentang Al Zaitunnya, kita hampir putus asa ya, karena ya sejak kami keluar, termasuk penelitian MUI dan Kemenak sudah ada penelitian dulu kok. Hasilnya juga hampir sama dengan MUI, cuman ya masalahnya mungkin karena dianggap dulu ini produk politik, jadi mungkin tidak dipublish, sehingga ya kami lebih fokus kepada penanganan korban yang tadi disampaikan Pak Yai Khalil juga, bicara tentang NI-nya, karena di Al Zaitun dan NI satu paket sebenarnya. Ini dianggap produk politik, itu bagaimana Anda bisa berkesimpulan ini bahwa dianggap sebagai produk politik, Mas Ken? Dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Dan di Al Zaitun sudah terbukti dulu penggelembungan suara sampai 24.000 tahun 2004. Besar, Mas Ken, seberapa besar ini pengikutnya di Al Zaitun ini? Kalau di Al Zaitun dulu kurang lebih ada hanya 11.000 ya yang sudah nyoblos ya. Tapi ada penggelembungan suara. Jadi ada dari luar itu sekitar Al Zaitun bisa nyoblos di sana menggunakan formulir C5 kalau tidak salah pada saat itu. Jadi terjadi penggelembungan suara. Tapi kalau anggota secara umum di Indonesia, bahkan target mereka Nusantara itu dulu ketika saya keluar kurang lebih 250.000 jamaah dan terdata ada KTP-nya mereka. Jadi mereka sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Di dalam ini lingkungan pondok pesantren itu? Bukan. Kalau NI-nya di luar, namanya gerakan teritorial. Jadi ini satu paket tadi sebenarnya hasil penelitian MUI, NI dan Al Zaitun satu paket, tapi seolah-olah dipisah berbeda. Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau pesantren, kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen, ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya, bahwa Presiden NI, ya pimpinan Panji Gumilang, itu sudah jelas dalam penelitian MUI. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun ini terlalu sakti. Ada tadi karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga siapa, mungkin dari Kemenak. Mas Ken, ini serius loh ini. Kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini, dan Anda tahu tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana, begitu? Mohon maaf, itu pas saya keluar, seluruh pejabat negeri sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Tahun Tentu ya, berapa? sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang, atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu, karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami, itu seluruh pejabat sudah dibayat NI semuanya, sudah disumpah, sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam.
Bahkan Sebentar. ketika saya keluar, bukan presiden di Indonesia kan Bu Megawati, datang ke Al Zaitun ini doktrinnya Ratu Balkis, datang ke Kerajaan Sulaiman. Al Zaitun seperti Kerajaan Sulaiman, nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah, itu doktrin kepada kami dulu, dan itu masuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fakta-fakta yang dijelaskan oleh Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, sekaligus mantan orang dalam dari Al Zaitun dan juga mantan anggota NII. Karena NII dan Al Zaitun ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipisahkan. Tapi karena kuatnya Al Zaitun, Ken Setiawan ini menyampaikan bahwa dirinya pesimis dengan penanganan Al Zaitun oleh pemerintah. Karena Al Zaitun ini terlalu sakti, terlalu kuat. Dan kemudian kaum muslimin, ada video yang lebih menarik lagi tentang pembahasan Al Zaitun ini dengan segala penyimpangan dan kesesatan di sana, dengan data dan fakta yang akan kita tampilkan di akhir video kita ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2000-an ada salah seorang santriwati dari Al Zaitun yang memutuskan pulang kampung untuk sementara ke keluarganya. Keluarganya mengira bahwa sikap anak ini menjadi agak lain, agak berbeda, agak menjauh dan tidak seriang seperti sebelumnya, sebelum masuk ke Al Zaitun. Tapi mereka mengira bahwa kepulangan itulah yang menyebabkan ini tidak berlaku seperti seharusnya. Jadi mungkin ini kelelahan atau mungkin ini kebingungan karena sudah 3 tahun ada di Al Zaitun. Jadi mereka tolerir saja itu. Tetapi ada sebuah tragedi di hari berikutnya, keesokan harinya. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci karena kan udah kotor," gitu. Nah, si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu? Mana bajunya?" Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Si ibu tentu saja shock pada waktu itu. "Kenapa bisa seperti itu? Kamu dapat ajaran dari mana? Kenapa saya dikafir-kafiri? Saya ibu kamu." Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim, dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Wah, si ibu menangis, si ibu panik, ngomong ke ayahnya, si ayahnya langsung nyari bantuan, dan cerita ini sampailah ke Pak Atian Ali Dai, seorang dai yang sangat keras, sangat tegas kalau urusannya adalah kemungkaran dan kesesatan. Mendengar cerita itu, Pak Atian Ali langsung membuat sebuah investigasi, mengumpulkan massa, cari informasi ke sana ke sini, dan akhirnya disimpulkanlah menurut Pak Atian Ali bahwa Al Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya, dan kemudian untuk dicuci otaknya. Mereka biasanya punya modus bahwa kalau kalian hidup di Indonesia, Indonesia itu kan tidak menjalankan syariat Islam. Kalau tidak menjalankan syariat Islam, berarti pemimpin Indonesia itu bukan imam kaum muslimin. Sedangkan di dalam Islam dikatakan bahwa orang Islam itu harus memiliki jamaah. Hanya itulah yang selamat. Jamaah itu dipimpin oleh seorang imam, yang tentu saja itu sesuai syariat. Kalau misalkan dipimpin sama presiden, yang dia dipilih oleh muslim dan non-muslim dan tidak menjalankan syariat Islam, maka presiden itu kafir. Kemudian orang-orang yang tunduk taat pada peraturan-peraturannya juga adalah kafir. Nah, biasanya doktrinnya itu adalah seperti itu. Nah, doktrin dari orang-orang yang seperti itu, yang saya percaya ada di antara baraya yang pernah bertemu dengan orang seperti itu dan mengajak baraya ke jamaahnya. Saya yakin ada di antara baraya yang seperti itu, karena memang masif. Nah, menurut Pak Atian Ali, markas besar dari kelompok ini itu adalah di Al Zaitun, markas pesantren terbesar di Asia Tenggara.